Aku loro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat-sahabat GIF dan Gio dimanapun berada. Malam ini pukul 21 lebih mungkin ya. Tadi saya menginfokan bahwa pukul 21 kita live, tapi mungkin agak terlambat sedikit karena saya harus menemui dukunnya dan harus konsultasi, harus berbicara dengan baik ya. Maka dari itu agak molor sedikit, mohon maaf, beribu-ribu maaf ya. Intinya saya berjanji kalau hari ini saya akan berjumpa dengan dukun, yaitu dukun ular naga. Kenapa saya bicara dukun ular naga? Karena siang tadi saya mengobati pasien yang pasti tidak akan saya sebutkan dari mana wilayahnya. Mungkin pasien ini juga menonton saat ini tayangan live saat ini ya. Beliau itu kakinya membengkak. Kakinya membengkak itu besar sekali di sini. Ini kaki cuma setengahnya sampai membengkak ya. Tapi yang satunya tuh sehat. Saya tanya sama beliau, apakah udah ke dokter? Setiap pasien yang datang ke saya itu pasti saya tanya, udah pernah nggak berobat ke dokter? Jawaban beliau, udah sering ke dokter, bahkan udah sering berobat kemana-mana. Orang yang sakit ini bahkan ada yang bilang sudah 70 orang pintar saya datangin, tapi tidak ada perubahan. Setelah saya lihat dengan santri saya, apa yang terjadi? Dia tanya, apakah saya itu ada non medis atau medis? Katanya begitu. Dia tanya sama saya, ataukah saya itu ada gangguan dari orang atau bagaimana? Jawaban saya satu, kalau masalah gangguan dari orang atau enggak, saya tidak akan pernah menjelaskan tentang itu. Kalau memang ingin tahu itu ada gangguan dari orang atau kiriman dari dukun atau kiriman dari orang-orang yang tidak suka sama kamu, kamu lebih baik mediator. Kenapa? Karena kalau tersampaikan dari lidah saya sendiri, saya tidak mau menjadi penyebar fitnah. Nanti dibilang fitnah, ya kan? Walaupun itu yang saya sampaikan, saya tahu apa yang terjadi di situ dengan pantauan batin saya ya. Kita terawang di situ apa yang terjadi. Di situ ada genderuwo ya. Ada kuntilanak yang pasti yang sering mengganggu itu genderuwo, kuntilanak dan pocong. Ada naga. Saya ngeri. Naganya itu naga berbentuk emas ya. Naga berbentuk emas. Aku pikir ini siapa? Pasti ternyata setelah saya telusuri ada sangkutan pautnya dengan Nyi Blorong ya. Tahu sendirilah kalau ular berbentuk ular itu ada sangkutannya dengan blorong. Akhirnya saya bilang sama orang yang sakit ini, kalau memang ingin tahu ini kiriman atau datang sendiri, maka kamu harus mediator. Kalau mediator itu bukan saya yang menyampaikan, pasti jinnya sendiri. Siapapun yang datang ke pondok, yang melalui saya, yang datang kepada saya, minta tolong akan kesembuhannya, pasti saya suruh mediator kalau ingin tahu itu kiriman atau memang karena medis. Kalau memang medis, saya katakan medis, maka saya suruh untuk ke dokter. Kalau non medis, saya katakan non medis. Tapi saya tidak mau menyebutkan itu datangnya dari orang atau memang ada penghuni rumah itu sendiri. Maka dari situ, ini pelajaran untuk teman-teman semua. Kalau memang mau datang ke rumah, ingin tahu itu ada medis atau non medisnya, ingin tahu itu kiriman atau bukan, maka harus mediator syaratnya. Itu aja ya. Sebenarnya saya udah ngobrol-ngobrol sama dukunnya, udah berbincang-bincang sama dukunnya. Dukunnya tidak jauh dari diri saya saat ini. Kami juga seperti hari-hari biasanya ya. Saya minta izin dulu. Saya tidak gegabah langsung gerbek-gerbek, main gerbek, tidak ya. Kita harus tetap menjaga etika, menjaga sopan santun. Jadi saya datangin baik-baik. Ternyata beliau setuju, kita diskusi, beliau setuju untuk di live. Begitu teman-teman. Oh ya, satu lagi, sebelum kita bertemu dengan apapun teman-teman di luaran sana, pagi tadi saya mendapatkan satu tanah yang berdampingan dengan pondok. Itu sebenarnya sama orang yang punya itu tidak akan dijual, tidak akan diwakafkan, mungkin ya, tidak akan dijual untuk pondok atau untuk siapapun gitu kan. Tapi atas izin Allah, atas ridho Allah, pagi tadi tiba-tiba beliau itu diketuk hatinya oleh Allah dan oleh Rasulullah. Tanpa izin Allah, tanpa izin Rasulullah tidak akan bisa kami dapatkan. Tanah itu luas sekali, tanah itu sangat untuk saat ini pondok pesantren memang sangat sekali membutuhkan tanah itu. Tapi harganya sangat mahal sekali. Dan saya tadi udah kasih uang DP, saya tidak punya uang, tapi dengan izin Allah karena memang pondok itu mau, pondok itu ingin untuk memiliki tanah itu karena memang butuh, santri semakin bertambah tidak ada tempat, sehingga mau nggak mau saya nekat.
mendatangin orang yang punya rumah itu, punya tanah itu, akhirnya dikasihkan, diizinkan. Dan saya kasih DP 200 juta. Itu total penjualan tanah itu sebanyak 850 juta. Saya masih punya uang sebanyak 200 juta. Jadi saya cuma pasrah kepada Allah. Bagi teman-teman yang ingin ikut andil, menjadi donatur, ingin bersama-sama berjuang di sini, mau menginfakkan, mau sedekahkan, mau bersama dengan kita yang di jauh sana, di luaran sana, di ibu kota sana, atau dimanapun yang punya rezeki, mau mengantarkan langsung berupa bata, silahkan ya. Kami obral pahala ini untuk kita semua, agar kita bisa bersama di dunia dan juga di akhirat. Yang sangat mencintai Gio, yang sangat mencintai Gus Idris, yang ingin bergabung dengan Thoriqul Jannah, yang ingin ikut pelatihan ilmu al-hikmah tapi tidak bisa hadir, tidak bisa datang, tidak bisa membantu dengan tenaganya, bisa dengan doa, juga dengan materi. Siapapun kami obral mulai hari ini. Tanahnya luas sekali ya, dan jumlah saya beli dengan harga 850 juta. Masih saya kasih DP 200 juta. Yang ingin ikut berlomba-lomba monggo. Ya, begitu saja mungkin saya sampaikan sebelum saya ketemu dengan dukun. Sebelum kami ketemu dengan dukunnya, mari kita bersolawat dulu ya. Mari kita bersolawat dulu. Dan solawat ini adalah solawat kecintaan saya, solawat yang sangat saya suka. Karena begini, saya kemarin membaca solawat yang biasa dibaca oleh Gus Idris. Kenapa saya membaca solawat itu? Solawat itu adalah ijazah dari guru-guru kami, sehingga saya, Gus Idris, dan Abah serta santri-santri semuanya yang diamalkan adalah solawat itu. Sehingga yang pasti yang saya baca tidak jauh dari itu. Tapi ada yang komentar, coba dong bersolawat dengan solawat yang lain gitu kan, jangan solawat itu aja gitu, biar nggak sama dengan Gus Idris. Saya coba ya dengan solawat sebisa saya, dan insya Allah solawat ini solawat yang sangat saya cintai. Solawat apa ya? Enaknya solawat apa ini? Kita bersolawat dengan solawat Sallallahu ala Muhammad ya. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng yang di luaran sana bersolat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Dukunnya kok lari? Dukunnya lari, berhenti. Kamu mau lari kemana? Aku mau lari ke rumahku. Mau lari kemana kamu? Aku tidak suka kamu melantunkan ayat itu. Jangan kayak gitu ya. Kita udah baik-baik, ngobrol baik-baik ya. Jangan kayak gitu. Hati-hati kamu ya. Kenapa kamu? Kenapa? Jangan kayak gitu. Jangan tiba-tiba menyerang kamu. Jangan tiba-tiba menyerang kayak gitu. Kita udah ngomong baik-baik ya. Saya bersolawat kepada Rasulullah. Kamu panas? Panas, badan saya panas. Beliau kepanasan teman-teman. Aku sampai gemetaran. Panas badan saya. Kita udah janjian baik-baik. Udah ya. Saya nggak mau bertarung. Saya mau baik-baik sama kamu. Kami udah diskusi secara baik-baik. Saya tidak mau bertarung atau apa ya. Saya ingin baik-baik ya. Saya datang dengan baik-baik. Udah berhenti. Blorong. Saya tahu kamu blorong datang. Kenapa kamu tiba-tiba mau lari? Saya tidak suka kamu lantunkan solawat Udah. itu.
Udah Blorong, saya Badan tahu. panas. Saya tahu. Yang berobat ke rumah saya itu ke pondok. Semua anak buahmu, wahai Blorong. Saya tidak suka kamu menyembuhkan semua pasienmu. Mereka butuh pertolongan. Saya tidak Setiap suka. hari. Setiap hari di pondok ratusan ribuan orang yang datang, kami kewalahan. Saya Itu karena tidak ulah peduli. kalian. Itu karena ulah kalian. Kalian tahu. Saya tidak peduli. Sampai kapan kamu Blorong mau mengganggu mereka? Saya udah baik-baik dengan dukun ini. Komunikasi baik-baik. Kamu tiba-tiba mau datang melawan kayak gini. saya? Kamu tiba-tiba menyerang saya. Saya lagi bersama Saya teman tidak tadi. suka. Kamu tahu, saya tidak suka. Eh! 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 Kamu masih mau melawan saya? Bismillahirrahmanirrahim. Kuncung kembang semayaku. Pusur payung sututuku. Teko welas teko asikku. Marang jaba bayiku. Bismillahirrahmanirrahim. Eh! Kamu yang selalu mengusik pasien-pasien kami. Blorong, kamu udah berjanji tidak akan mengganggu orang-orang. Tapi ternyata yang datang ke rumah itu masih anak buahmu. Kamu jangan sekali-kali menyembuhkan mereka. Sampai hari ini, itu anak buah Bu Blorong yang merasuk kepada mereka. Ingat itu. Kalau nggak aku siksa kamu. Kamu mau berhenti nggak? Apa akan terus-terusan kayak gitu? Saya tidak akan berhenti. Allah Akbar. Allah Akbar. Keluar kau Blorong. Allah Akbar. Allah Akbar. Keluar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Bisa sadar? Bisa sadar? Ini saya. Ya, udah keluar Blorong. Udah. Baik-baik ya. Kita datang baik-baik. Kita tadi ngobrol baik-baik. Saya tahu kamu kerasukan Blorong ya, sehingga kamu tidak bisa mengendalikan diri. Ya udah, aku dudukkan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah, tinggal di kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah ya. Tenang dulu ya. Apa kamu mau ikut Blorong? Tidak. Seperti itu kelakuan Blorong. Mereka hanya ingin menipu kalian. Para dukun-dukun dimanapun berada ya. Udah ya. Saya tidak ingin kamu menjadi orang jahat. Mumpung Allah masih memberi kesempatan kepada kamu. Kamu ikut saya, tobat ya. Udah jangan diulangi lagi berbuat jahat ya. Udah ya, kamu tahu seperti itu Blorong. Dia hanya menipu, menjanjikan sesuatu yang nikmat, tapi pada akhirnya apa? Kamu sendiri yang akan dicelakai, ragamu yang akan dibawa. Tobat ya. Udah jangan diulangi lagi ya. Udah tobat, kasihan anak cucu kamu. Blorong itu akan memakan tumbal 7 turunan kalau kamu nggak tobat. Astagfirullahaladzim. Teman-teman mohon maaf. Beliau menyerang mendadak ya karena Blorong masuk. Tahu sendiri ya, Blorong itu penguasa Laut Kidul. Jadi mohon maaf teman-teman ya, aku nggak bisa mengendalikan. Sudah ya. Udah, kamu berhenti di sini dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya, saya akhiri dulu. Kita jumpa lagi di lain waktu. Paling tidak
Ibu ini udah saya lepaskan dari kuasa blorong. Sebenarnya tadi saya datang udah baik-baik, ngobrol baik-baik, ya kita komunikasi baik-baik. Saya juga silaturahim baik-baik. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tiba-tiba blorong masuk, nggak terima. Mohon maaf ya, saya barusan bocah selawat belum selesai juga. Beliau kepanasan. Itu saja teman-teman ya, mohon doanya agar kami tetap diberi kesehatan. Banyak sekali di pondok, ratusan orang yang antri. Kami tinggalkan. Ini bukti bahwa jutaan para dukun santet yang merajalela, terutama di tanah Jawa ini, di tanah Indonesia ini. Tolong kasih solusi kami. Bagaimana caranya agar kami bisa memberantas sampai ke akar-akarnya. Tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Tiap malam saya itu menangis. Begitu besarnya orang-orang di luar sana melakukan ilmu hitam jauh dari Allah. Hati saya menangis teman-teman. Saya sampai nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sebenarnya sebagai perempuan tidak mau terjun seperti ini. Saya nggak tega membiarkan pasien sampai di pinggir-pinggir jalan, nggak bisa kami tangani dengan maksimal. Mohon doanya. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan malam ini. Saya juga belum tahu keadaan suami saya, Gus Idris, karena kami harus berpisah, memang harus berpisah. Mohon doanya. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.